Nama saya Sujoko. Saya lihat dari list ada yang saya kenal, ada beberapa dokter di situ. Jadi kenalan dulu, terus ya, saya dokter lulusan UI tahun 72. Ini fotonya waktu saya masih muda ini. Kalau yang sekarang nih rambutnya udah putih semua. Kalau lihat CV saya dari ujung ke ujung ini kesehatan kerja. Di Angkatan Udara, saya nanganin kesehatan penerbang. Saya belajar flight surgeon, diajak naik pesawat, jungkir balik di udara, sehingga saya bisa merasakan betapa bahaya dan resiko dari penerbang. Kemudian saya di Tesoro, itu perusahaan migas. Saya nanganin pekerja migas di Tarakan. Selanjutnya saya 13 tahun di Unokal Indonesia di migas. Dan saya ada sempat 2 tahun saya sekolah di National University of Singapore. Jurusannya jurusan kesehatan kerja. Dan kemudian saya balik ke Jakarta bekerja di IHBI, itu JPKM, sekarang namanya BPJS Kesehatan. Sesudah itu saya kerja di Sukupindo, melakukan audit banyak perusahaan, dan berikutnya kerja di SOS Internasional, juga kerjaannya melakukan audit beberapa perusahaan. 2005 saya pensiun benar, dan saya ngajar banyak teman di uh, beberapa kota dari Sabang Merauke. Balik ke depan, Pak. Halaman satu. Jadi judulnya ini terlalu, jadi sebenarnya judulnya penyakit akibat kerja itu aja udah panjang, jadi ujung ke ujung. Penyakit akibat kerja itu bagian dari kesehatan kerja. Saya berusaha untuk menyederhanakan yang disebut kesehatan kerja. Hubungan timbal balik antara kesehatan dan pekerjaannya. Kalau orangnya sehat, kerjanya baik. Kalau lingkungan kerjanya jelek, kesehatannya jadi terganggu. Itu kalau mau melihat orangnya sehat untuk bekerja baik, itu namanya fit to work. Dan kalau melihat dampak dari pekerjaan yang buruk, itu namanya penyakit akibat kerja. Jadi secara utuh saya bilang bahwa penyakit akibat kerja itu pembicaraannya di bidang kesehatan kerja. Sekarang saya tanya apa sih tujuannya untuk bicara masalah ini? Intinya kita harus pakai bahasa yang sama karena di situ ada pekerja, itu bagian dari perusahaan, di mana perusahaan itu namanya usaha, itu kerjanya mencari uang, sehingga kita terjemahkan penyakit akibat kerja dengan sejumlah uang. Di samping itu, dari sisi pemerintah, pemerintah membuat undang-undang, peraturan dalam upaya untuk melindungi rakyatnya, termasuk tenaga kerja, dari mara bahaya di mana saja. Jadi hubungan dua arah itu antara pekerjaan dan kesehatan. Jadi kita hanya mengupas satu sisi, yaitu pekerjaan yang menyebabkan gangguan kesehatan. Lanjut. Jadi kita
Halo dok. Dok, 20-an. Di luar itu ada penyakit yang diperberat oleh pekerjaan, hipertensi misalnya kalau kerjanya di tempat panas, tekanan darahnya makin jadi-jadi. Kemudian asma, kalau orang asma kerja di tempat berformalin, misalnya pabrik kayu lapis, maka dia asmanya akan bertambah parah. Dan itu dicetuskan oleh pekerjaan. Misalnya dokter anestesi itu banyak yang bunuh diri. Itu bukan karena dianya mau bunuh diri, tapi karena bahan kimia anestesi yang menyebabkan dia bunuh diri. Ada 3 hal itu dicetuskan, diperberat, dan dipermudah oleh bahan obat yang dia pakai. Itu anestesi. Nah, itu ada kelompok penyakit. Itu yang banyak sih sebenarnya. Yang penyakit akibat kerja itu sebenarnya sedikit, sedikit sering dibicarakan oleh karena menyangkut duit tadi, ganti rugi, dan ancaman nama baik perusahaan menurun, dan seterusnya. Lanjut. Di hierarki pengendaliannya sama, cuman ini di sekolahan ini. Di sekolahan belajarnya seperti ini. Tapi di lapangan lain, di lapangan itu kendalinya atau duit. Di perusahaan sepatu, sepatunya itu dijual ke Amerika, karyawannya di sini 20.000. Nah, si pembeli sepatu ini, Amerika ini mempersyaratkan 20 klausul ILO, termasuk K3, termasuk sexual harassment, di dalam persyaratan agar sepatunya bisa dibeli. Jadi setiap 6 bulan sekali Amerika melakukan audit di pabrik sepatu yang dikelola oleh Korea di sini. Nah, kalau ternyata dia auditnya jelek, sepatunya nggak dibeli. Dan saya pernah berhasil menutup satu pabrik sepatu yang membakar karetnya untuk boiler hingga mencemari lingkungan sekitarnya. Jadi ini intinya hierarki pengendalian itu di sekolahan seperti ini, tapi di lapangan kita kendalikan dengan moneter. Lanjut. Hubungan 2 arah. Jadi bagaimana kita melihat kesehatan itu? Dalam kaitannya dengan bekerja, kesehatan itu hanya 4. Sebenarnya pemeriksaan kesehatan karyawan itu cuma 4 aja sih, nggak banyak. Itu fungsi vegetatif. Fungsi vegetatif itu artinya fungsi tubuh supaya dia tetap hidup. Itu umumnya jantung, paru, dan otak. Jadi 3 fungsi ini harus baik supaya orang bisa bekerja. Lokomotif tangan dan kakinya harus bisa bergerak baik. Jadi karyawan itu selalu bekerja dengan tangan dan kakinya. Nah, nanti ini undang-undang mengenai pekerja cacat, sebagian sudah keluar, tapi kita belum memikirkan bagaimana memeriksa karyawan cacat sehingga dia bisa bekerja. Perusahaan harus menyediakan alat bantu dan sebagainya. Itu lokomotif. Perseptif, mata dan telinganya harus bisa mendengar dengan baik. Jadi kalau dia tidak bisa melihat, tidak bisa membaca, bagaimana dia bisa bekerja. Kemudian pendengarannya terganggu, kalau disuruh naik malah dia turun, malah jatuh. Integratif itu fungsi mental. Ini mengintegrasikan ke 4 fungsi tadi, dan ini umumnya terjadi menjadi gangguan-gangguan mental dan kepribadian dan saraf. Lanjut.
Jadi keempat fungsi itu kemampuan fisik. Jadi kalau ngangkat barang misalnya 50 kilo, maka tesnya dia harus bisa ngangkat 50 kilo. Anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, jarinya 5, apa jarinya 6, macam-macam. Ada kelainan-kelainan di tangan. Anggota gerak badan, apakah kakinya lumpuh sebelah, dan seterusnya. Pendengaran, kalau dia pendengarannya kurang, maka dia tidak bisa mendengar, maka perlu alat bantu dengar. Dan kalau pendengarannya udah cacat betul, ya dia tidak bisa bekerja. Integratif, mental, dan kepribadian. Di peraturan presiden yang baru mengenai penyakit akibat kerja, saya senang sekali karena gangguan jiwa ini sudah dimasukkan dalam penyakit akibat kerja. Lanjut. Ini menentukan fit untuk bekerja. Ini untuk calon karyawan umumnya. Jadi ada dua sih sebenarnya, fit apa unfit. Fit itu artinya tidak ada gangguan yang memperberat penyakitnya. Kemudian tidak ada yang membahayakan dirinya dan orang lain. Jadi kalau ada penyakit yang menyebabkan dirinya celaka dan orang lain celaka, maka itu nggak boleh. Misalnya pilot pesawat terbang, kalau dia buta warna, tidak boleh. Orang pilot pesawat terbang buta warna, karena kalau dia salah lihat warna merah di sayap pesawat dan warna hijau di pesawat sebelah kiri, di kiri itu merah, di kanan hijau, dia salah lihat, maka pesawat bisa tubuhkan dan mencelakakan penumpangnya. Nah, itu tidak boleh. Kalau diperlukan alat bantu, misalnya badannya pendek, dengan mesinnya tinggi, maka perlu dikasih pancalan di bawah supaya dia bisa mencapai alat itu. Nah, itu kita sebut temporary fit sementara. Kalau ada penyakit, misalnya kencing manis itu kalau dia kerja shift, siang malam bergilir, dia akan sulit dikendalikan. Jadi selama dia belum terkontrol, kencing manisnya kita sebut dia temporary unfit. Sampai dia terkontrol baru dipekerjakan kembali. Lanjut. Jadi penyakit-penyakit yang terkait dengan berbagai mara bahaya itu saya secara cepat saya buka mengenai peraturan presiden yang terbaru 2019 mengenai penyakit akibat kerja. Ini sebenarnya sudah lama, saya lewat DK3N nggak jadi-jadi. Klasifikasi yang dulu, yang 31 penyakit itu sudah tidak cocok. Dan di klasifikasi yang baru ini ada penyakit gangguan jiwa yang terganggu. Lanjut, ini dibagi 4 kelompok. Lanjut. Pajanannya itu ada 39. Jadi yang saya warnain kuning itu yang lazim, yang banyak saya alami di lapangan. Kadmium itu tukang las dan steel. Air raksa itu di pabrik Bohlam, sekarang udah nggak ada lagi. Timbal sampai sekarang kemarin masih ke pabrik aki. Karbon dioksida masih itu di pabrik Viscose di Purwakarta. Bensen masih Dokter. Ya, sinyalnya jelek. karena kita itu sudah memenuhi syaratan teknologi. Lanjut, Dok. Lanjut. Ya.
Lanjut. Berikut. Fisika, bisingan, ini yang paling sering, paling ramai dibicarakan. Getaran banyak juga dilakukan di forklift, di dump truck, ya mana-mana. Udara bertekanan itu di penyelaman, dekompresi penyakitnya. Radiasi elektromagnetik ini lagi gemar saya, jadi karena ada wifi, ada macam-macam kabel listrik, transmisi listrik, kanal listrik ini sekarang 350 megawatt di Indonesia itu banyak betul. Jadi bahayanya untuk elektromagnetik dan temperatur ekstrim itu suhu panas. Lanjutnya. Biologi. Nah, ini kalau ditanya apakah teman-teman yang terpapar virus corona itu masuk penyakit akibat kerja? Kalau dilihat di keputusan presiden, nggak ada itu virus corona. Saya harus pintar-pintar, saya pakai ilmunya orang hukum. Di Kepres itu ada pasal karet yang terakhir. Jadi saya masukkan ke pasal karet. Di situ ada tulis bakteri atau virus lain yang belum tempat diutarakan di atas yang terkait dengan pekerjaan. Jadi lepas dari ada tidak adanya perkataan virus corona di peraturan presiden itu, kita bisa sebut bahwa virus corona itu adalah penyebab dari penyakit akibat kerja, terutama di kalangan pekerja kesehatan. Ditanya, sudah diganti sama BPJS Tenaga Kerja. Ini maaf ya, BPJS Tenaga Kerja sekarang nggak mau disebut BPJS karena bersaing sama BPJS Kesehatan. Yang BPJS Kesehatan itu sudah mau ambruk, bangkrut. Dia mikir uangnya yang banyak di BPJS Tenaga Kerja, kenapa nggak dijadikan satu aja katanya. Dia sebut namanya jam sostek sekarang. Jadi BPJS Tenaga Kerja namanya tetap jam sostek seperti dulu. Ini hanya kira-kira 1/5 tenaga kerja yang anggota jam sostek, yang bayar iuran gitu. 4/5 itu kagak tuh. Nah, termasuk pegawai negeri, katanya, Anda dapat santunan? Enggak lah, katanya, siapa yang nanggung? Karena premiumnya nggak dibayar. Gitu. Jadi kasihan juga yang pegawai negeri. Di, itu masalah yang kita hadapin sekarang. Nggak tahu kenapa itu masalahnya di mana, nggak ngerti. Jadi faktor biologi ini virus hepatitis, TBC, dan faktor biologi lain. Lanjut. Pernapasan ini masih banyak, silikotuberkulosis ditambang, asma, sensitisasi. Ya, penyakit paru ini penting karena paru itu adalah alat tubuh kita yang paling rawan sejak kita lahir langsung nangis, maka yang tercemar duluan itu adalah paru-paru. Lanjut. Penyakit kulit paling gampang nih bisa dilihat di foto, tinggal lihat bagian mana. Kalau ada gangguan kulit di tangan itu kayaknya terkait pekerjaan, karena orang selalu bekerja pakai tangan. Lanjut. Otot rangka, nah ini pakai linu, di kerja komputer macam-macam itu sebenarnya mudah, periksanya mudah. Lanjut. Gangguan mental, nah ini yang saya bilang tadi, di klasifikasi yang terbaru ini, stres pasca trauma itu perlu dijamin oleh tunjangan kesehatan. Jadi saya orang nakoda kapal, kapalnya meledak, dia sendiri hidup, nah dia 1 tahun dia bengong. Kanker ini penyakit yang susah-susah gampang sih. Di kanker itu tidak selalu membunuh, dan kalau dia ketemu sejak dini, maka kita bisa cegah. Jadi kalau sudah kena penyakit kanker, ngobatinya tidak gampang, tapi mencegahnya lebih mudah karena kita mudah sekali menentukan bahan kimia penyebab kanker.
ada tes AMES namanya, itu mudah sekali untuk memeriksa bahan-bahan yang penyebab kanker. Lanjut. Nah, ini penyakit lain. Simpulan, hubungan timbal balik, pekerjaan dan kesehatan bisa menyebabkan hilangnya produksi akibat karyawan sakit, kerugian perusahaan, dan pemantauan di MCU. Nah, MCU ini harus diolah, jangan dikasih datanya aja. Yang sakit 50, 60, tapi dia harus dikaitkan dengan pekerjaannya. Apakah tukang las lebih banyak yang sakit paru atau tidak, dan hasilnya itu mesti dilaporkan ke direktur. Langsung ngomong sama direktur, jangan HRD, mentang-mentang HRD yang bayar, tapi harus direktur tahu, karena kesehatan kerja itu adalah top down. Jadi kalau pimpinannya iya, maka semua anak buahnya iya. Jadi MCU itu harus ada laporan manajemen. Nah, ini adalah kesimpulan bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat kerja itu yang paling mudah dilakukan dan sudah banyak dilakukan oleh banyak perusahaan, itu pemeriksaan kesehatan, dan kekurangannya itu tidak ada laporan manajemen mengenai pemeriksaan kesehatan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, saya tadi mohon maaf ada. Suaranya nggak kering. Terima kasih Pak Dokter. Tadi saya sempat ada trouble, koneksi saya kurang ini. Jadi kalau teman-teman tadi sudah menuliskan Q&A ya per sebelum jam 3.41, silakan dikopas ulang lagi ya. Oke Pak Dokter, kita buka pertanyaan dari Mbak Tia Safitri. Nah, ini ngomongin soal bagaimana cara mengatur gizi pekerja pada pekerja konstruksi. Apakah butuh food truck di tempat kerja tersebut? Nah, ini juga mengingat COVID-19 ini kadang nyari makanan juga susah nih, Dok. Ini gimana nih, Dok, maksudnya? Butuh apa? Butuh food truck. Jadi kayak mobil yang ada makanan kayak gitu, Dok. Mengatur gizinya itu apakah memang harus ada disediakan khusus untuk para pekerja konstruksi itu maksudnya? Itu spesifik untuk perusahaannya. Diserahkan kepada direktur. Nah, Anda ditanya atau Anda mengusulkan. Nah, kalau Anda ditanya, cari yang gampang, mudah, meriah, tidak mahal gitu, yang risiko ketularannya kecil. Jadi intinya duit. Nomor satu, duit. Jadi kuncinya itu untuk ngomong sama direktur. Kalau direktur tidak ngomongin duit, nah itu bukan perusahaan namanya, lembaga sosial. Jadi intinya jawab pertanyaan direktur seperti itu. Lanjut. Oke. Jadi intinya tergantung dengan komitmen manajemen ya, Dok ya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau tanya, silakan gunakan raise hand ya. Saya akan buka penanyanya dari Rohmat Yunanto. Pak Rohmat, silakan Pak Rohmat. Pak Rohmat, langsung ke Pak Dokter. Oke, siapa yang duluan ya? Pak Jalal Talib Al. Siapa yang duluan? Yunanto. Jalal Talib. Oke, Pak Afrianoldi. Oke, silakan. Di unmute. Oke, Pak Jalal. Oke, Pak Jalal, silakan Pak Jalal. Pak Jalal langsung aja. Silakan. Langsung aja berbicara Pak Jalal. Udah kita unmute. Pak Jalal. Halo. Oke, Pak Rohmat. Pak Rohmat. Kalau dari kemarin nih Pak Rohmat pengen nanya terus nih Pak Dokter. Unmute dulu. Itu nggak di unmute ya. Dari sayanya udah, Dok. Dari Pak. Oh ya. Halo, Pak Rohmat, silakan. Udah silakan langsung bicara aja, Pak Rohmat. Halo, Pak Rohmat langsung aja. Oke. HP. Pak Budi Setiawan, oke, Pak Budi Setiawan, silakan. Siapa yang duluan ya? Halo, di unmute dulu. Nah, oke, silakan Pak Budi. Terima kasih. Oke. Dr. Sujoko. Ini siapa nih? Oh, teman nama ya? Ini ya, Pak Budi Setiawan ya? Oh, ini orang Viko. Ini orang Viko nih. Terima kasih. Viko ya. Kabar, Dok? Kabar baik. Itu rambutnya masih hitam. Dicat ya. Gini, Dok.
saya mau tanya ada beberapa dok. Tapi yang paling kita mau tanyakan adalah seberapa beraninya kita untuk menyatakan, sedikit Pak. seberapa beraninya kita dok menyatakan penyakit akibat kerja dok? Karena Gampang. perlu diketahui kalau pelaksanaannya di perusahaan itu nggak semudah yang kita omongkan ini dok. Ya. Bagaimana dok? Makasih. Ini yang paling gampang itu cancer ya. Oke. Bahan kimianya udah tahu kan? Anda pasti tahu tuh. Terus bahan kimia itu jawaban cancer apa? Nggak usah tunggu 10 tuh, nggak usah tunggu 5, 3, 4 orang udah cukup bahwa itu kanker akibat kerja. Kalau bahan kimianya sama-sama. Misalnya pabrik peralon merek dagang nggak boleh saya sebut. Pabrik vinyl chloride. Vinyl chloride menyebabkan angiosarkom. Itu laporan pertama cuma 3-4 orang, 5 lah paling banyak. 5 orang kena VCM. Ketahuannya dari gangguan fungsi hati meningkat dari VCM. Itu sudah cukup dari statistik. Jadi dibandingkan orang yang kerja di administrasi sama orang yang kerja dengan VCM, gangguan fungsi hatinya yang lebih banyak di VCM apa di gangguan hati. Itu relatif risk. Jadi resikonya kalau 3 kali dibandingkan dengan orang yang tidak terpapar, sudah cukup untuk menyebutkan bahwa itu akibat kerja. Itu kalau mau secara statistik ilmiah. Jadi kalau bahan kimia yang lain sama saja. Jadi misalnya yang ada sekarang merkuri misalnya. Merkuri di kencing ada berapa? Karena kita periksanya merkuri Hg di urin. Nah, yang terpapar merkuri adalah 5 dari 10 orang. Yang tidak terpapar ada 1 dari 10 orang. Udah. Yang 5 itu udah pasti akibat kerja. Gejalanya belum ada, ya udah. Kita sebut kalau kita nggak menyebut penyakit. Karena penyakit itu mesti ada gejalanya sih. Namanya penyakit itu ada gejala. Kita sebut paparan merkuri, gitu aja. Dan itu harus segera ditangani. Jadi jangan tunggu sampai penyakit. Kalau udah penyakit, jelas. Ini orang kena corona ya, dia kena corona. Coronanya positif, gitu. Orangnya nggak sakit. Nah, itu bukan penyakit akibat kerja. Kalau orangnya sampai sakit, sampai meninggal, lah baru penyakit akibat kerja. Gitu. Jadi kita sebut paparan corona. Ya, lanjut. Oke, Pak Dokter, ada pertanyaan dari Pak Doni Setiawan. Apa perbedaan penyakit akibat kerja dengan penyakit hubungan kerja? Oh, itu yang dulu. Itu di peraturan presiden yang dulu itu disebut penyakit akibat hubungan kerja. Itu Pak yang 3 yang tadi saya presentasikan diperberat, dicetuskan, diperberat sama dipermudah. Karena dia menggunakan obat bius, waktu anestesi, obat biusnya dia pakai sendiri, maka kita sebut kalau dokter anestesi keracunan obat bius atau kena narkoba, maka penyakit kena narkobanya itu termasuk penyakit akibat kerja. Kita sebut penyakit akibat hubungan kerja. Kalau penyakit akibat kerja itu 100% karena pekerjaan, tidak ada di masyarakat lain. Misalnya hipertensi, itu penyakit akibat hubungan kerja. Tapi kalau misalnya leukemi karena bensen, itu penyakit akibat kerja. Jadi kaitannya langsung, tidak ada di penyebab lain selain pekerjaan. Itu sebenarnya pembagian itu sekarang tidak begitu penting karena di keputusan presiden yang baru itu semua disebut penyakit akibat kerja. Jadi mungkin kita udah jangan bicarakan lagi penyakit akibat hubungan kerja. Karena kompensasinya sama aja. Walaupun dia nggak sakit, ya kita sebut ada paparan dari lingkungan kerja.
Jelas Pak ya? Oke. Kita buka lagi dari Pak Rohmat Yunanto, Pak Sandli Antoni, Pak Afrionaldi. Silakan siapa yang duluan? Di unmute dulu, silakan Bapak-bapak. Halo. Ya, siapa nih? Pak Sandli. Pak Sandli. Oh, Pak Afrionaldi, silakan Pak Afrionaldi. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Yo, gimana kabarnya Afrio? Alhamdulillah baik dok. Lama nggak ketemu kita ya. Iya dok. Iya dok, aku mau nanya dok terkait untuk regulasi di tempat kerjaku saat ini dok. Kalau misalkan untuk rapid test itu kan kita kan dari jarak 1 ke jarak 2 itu 10 hari itu dok. Sedangkan di perusahaanku itu sekarang dilakukan dengan jarak 28 hari dari pemeriksaan 1 dan ke pemeriksaan 2. Berarti kan dia tidak bisa kita katakan negatif secara waktunya itu dok. Nah, dengan itu bisa kita anggap dia sebagai PAK nggak sih dok? Karena kan sekarang COVID-19 udah dianggap sebagai PAK nih dok di lapangan dok. Itu bisa dianggap kelalaian perusahaan nggak dok sebagai antisipasi COVID-19 dok? Kalau dibilang lalai sih enggak, dia udah mau periksa, udah bagus. Walaupun nggak persis benar lah. Jadi sebenarnya kalau mau form itu penyakit COVID, itu diagnosis yang paling pasti sekarang itu CT scan. Kalau parunya ya. Jadi yang di organ lain itu ada pembekuan. Darahnya membeku di banyak tempat itu. Jadi beginilah sekarang itu kita untuk memastikan itu seorang itu kena penyakit apa tidak, itu masih simpang siur. Saya juga bingung kalau orang tanpa gejala ada COVID ini positif, terus ditahan, berapa lama ditahan, apakah sesudah pulang, sesudah dinyatakan sembuh, dia masih menular apa tidak, ya nggak jelas-jelas banget. Udahlah kita lupakan aja dulu itu, jangan terlalu banyak dipikir, nanti kita pusing. Jadi banyak iya, orang karena kan terkait yang di lapangan kan tenaga medis juga tuh dok. Jadi itu kan bisa nggak kita anggap atau kita bisa jadi raise issue gitu ke perusahaan sebagai PAK gitu kalau sampai ternyata tenaga medis yang melakukan rapid test dan semacamnya ternyata hasilnya jadi positif gitu misalkan. Paling nggak kena paparan lah. Jadi nggak sakit. Kalau udah sakit, jelas sih. Ada paparan, ada penyakit. Yang teman Anda itu sakit enggak? Masuk rumah sakit? Oh, udah saya masukin ke attendance lagi, dok. Udah, silakan. Oke. Kita buka lagi pertanyaan berikutnya. Pak Rahmat Yunanto, Pak Sanli Antoni. Ayo. Pak Sanli, silakan, Pak Sanli. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Sanli. Assalamualaikum, Dr. Sudoko. Ketemu lagi. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sehat, dok. Oh, ya. Ya, izin dok bertanya dok. Tadi bagus sekali pernyataan dokter bahwa perusahaan ini untuk mencari duit ya. Kalau bukan mencari duit berarti lembaga donasi lah seperti itu ya. Nah, ini yang yang menjadi isu sebenarnya ini dok. Pihak perusahaan itu kalau melakukan pemeriksaan kesehatan biasanya tidak keseluruhan. Karena kalau keseluruhan kosnya akan begitu besar. Nah, jadi dia sering bertanya kepada ahli K3 atau P2K3, minimalnya berapa ya jumlah tenaga kerja yang wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Misal ada 360 orang. Jadi dia minta konsepnya keliru. Oke. Konsepnya keliru. Jadi kita dari P2K3 ketika dia minta bahaya di tempat kerja. Gini konkretnya aja, pabrik apa? Perusahaan. Anggap saja ini dok, yang bekerja di kapal dok. Masuk malam, ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Ada 360 orang seperti dok. Ya, itu ada pedoman di
ILO maupun di Balai Kesehatan Kerja Pelayaran. Anda sudah dapat bukunya? Belum dok, belum. Nanti saya cek dok. Oh, itu gampang itu. Kalau laut, koda kapal, itu gampang. Ada pedomannya yang cara periksanya persis saya lakukan. Vegetatif, lokomotif, perseptif, integratif. Jadi dibagi menurut resiko kerja. Jadi kalau kerja shift itu apa yang dicari? Tidur. Jadi ditanya, tidurnya cukup nggak? Yang kedua, sakit lambung. Jadi pemeriksaan lambung penting. Nah, lambung kan nggak usah laboratorium. Gimana caranya? Ya ditanya saja. Suka perih nggak kalau lapar? Jadi job specific medical examination. Jadi kalau saya ditanya, perusahaan harus melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama untuk bahaya dan risiko yang paling gede. Yang paling gede itu yang mematikan. Yang mematikan itu jantung, paru, otak, dan kanker. Jadi kalau saya cuma batuk pilek itu paling belakang nggak masalah. Tapi kalau yang menyebabkan kematian dan penyakit yang berbahaya, penyakit yang tidak ada obatnya, itu harus dilakukan segera. Jelas Pak ya? Ya, terima kasih dok. Ya konsepnya job specific medical examination. Spesifisitasnya pemeriksaan itu. Lanjut. Dok, ada lagi dok pertanyaan dari Pak Diki Prima Karya Girsang. Izin bertanya, kemarin saudara saya melakukan medical check-up dari sebuah company. Ditemukan ASD atau semacam kebocoran pada jantung dan dari HRD memberi keterangan untuk melakukan konsultasi terapi dengan dokter. Pertanyaan saya, apakah ini sangat berpengaruh di dalam dunia kerja? Apakah masih ada peluang kerja jika sudah dilakukan terapi dengan dokter? Dan berapa lama untuk proses penyembuhannya, dok? Nah ini, ASD, dok, pada jantung. Ya, kelainan sejak kecil, sejak lahir. Jadi itu baru ketahuan sekarang ya, udah gede. Begini, saya ada karyawan yang sampai pensiun itu bocor jantungnya. Kita sebut penyakit Roger. Orangnya nggak ada keluhan apa-apa. Kita tahu bocor ya biarin aja, nggak ada keluhan apa-apa. Jadi bukan berarti orang yang bocor jantungnya itu cacat dan tidak bisa bekerja. Dan orang ini kerja di offshore nih, orang yang bocor ini. Ya saya ingat namanya, Nasuhan 1. Jadi itu nanti kalau dokternya bilang tidak ada gangguan fisiologi, jadi ujungnya itu masih cukup memompa darah sampai ujung-ujung jari, biarin aja dia kerja seperti biasa. Nggak usah obat, nggak usah apa-apa. Insya Allah dia masih hidup sampai pensiun. Oke. Lanjut. Bisa ya dok ya, masih banyak peluang kerja dok ya. Tapi kalau misalkan ada dari perusahaan sendiri memfilter itu gimana dok kita sebagai ini dok? Kalau dari perusahaannya sendiri yang melarang kalau ada gejala kayak gitu nggak keterima kerja. Dari kitanya sendiri? Waktunya 1 tahun. Waktunya 1 tahun. Kalau perusahaan mau lakukan tindakan 1 tahun, itu bisa operasi itu. Oke. Nah dari perusahaan keluar duit lebih banyak lagi nanti. Terserah aja. Nanti dia dioperasi, dia sembuh, dia bisa kerja biasa. Terus dok ada lagi dari Ibu Vike Fakarani. Selamat sore, bagaimana cara menanggulangi penularan penyakit di tempat kerja? Contohnya perusahaan tersebut terdapat pegawai yang telah terkonfirmasi COVID-19. Nah ini dok gimana? Oh ikutin pemerintah aja itu. Ikutin standar pemerintah ya dok? Saya nggak berani intervensi karena pemerintah ada simpang siur itu. Nanti ikut-ikutan pelimpan ya dok ya. Oke. Berikutnya ini banyak banget yang nanya tentang COVID-19 nih. Nanti saya jawab ikut pemerintah gitu aja dok ya.
Oke, Ya, berikutnya Pak Aditya Chandra Setiawan. Pada pekerja di kantor biasanya paling banyak keluhannya adalah low back pain yang paling sering menyerang karyawan-karyawan yang obesitas. Apakah hal tersebut termasuk PHK, Dok? Nah, ya, dia biasanya gemuk, ya, jadi gemuk. Jadi karena kursinya nggak benar, duduknya nggak benar, dia sakit. Per definisi masuk masih di otot rangka itu. Di sekarang itu jadi penyakit akibat kerja. Kalau dulu penyakit akibat hubungan kerja. Jadi perusahaannya harus mengintervensi jauh hari itu. Jadi yang ditegur perusahaan bukan ganti rugi, tapi kalau dia tidak melakukan apa-apa, karyawannya dibiarkan aja gemuk berlarut-larut, kursinya nggak diperbaiki, nanti mudah aja kalau dia nyeri pinggang, kita bisa lihat di kursinya. Kursinya udah peot nggak karuan, apalagi orangnya gemuk, mungkin udah patah kali kursinya. Jadi mudah saja itu, mudah. Ya. jadi masuk kategori PHK ya, Dok ya. Terus Dok, kalau Ya. misalkan orang yang ini dari Pak Bambang Kartiman, dia bekerja di kebun nih Dok, pakai pestisida. Terus akibat alat semprot yang bocor, itu di tubuhnya tuh sudah parah, sehingga dia tidak bisa berhubungan suami istri lagi. Itu masuk PHK juga nggak Dok, yang kayak gitu Dok? Membuktikannya bagaimana, susah itu. Masa kita liatin dia lagi hubungan. Begini, itu masalah yang sulit karena penyebabnya banyak sekali. Kalau dia kencing manis juga susah dia hubungan. Tapi pestisidanya memang bikin gangguan saraf, tapi gangguannya bukan di situ, di tempat lain. Diperiksa aja tremor, kalau masih ada tremor, pestisidanya mesti ganti. Itu ditegur perusahaannya karena masih menggunakan pestisida lama. Jadi harus pakai pestisida baru. Habis. Oke. Ada lagi nih Dok, Pak Rahmat Saputra Gafar. Ini kategori perusahaan yang seperti apa yang harus melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pekerjanya dan apakah perusahaan harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk pekerjanya. Nah, ini maksudnya itu mungkin kategori perusahaan yang wajib untuk MCU untuk karyawannya, terus karyawan yang seperti apa yang harus di MCU. Mungkin kayak gitu kali Dok pertanyaannya. Ya, sama dengan tadi. Mesti kita lihat bahaya dan resiko kerjaannya. Kalau dia spesifik bisa nyebut, nanti saya bisa bilang kerja bagian apa yang perlu diperiksa. Jadi tergantung dari resikonya ya Dok ya. Oke, ini Pak Rahmat dari Pak Sandli tadi pengen berbicara sama Mbak Dokter nih. Halo Pak Sandli, Pak Sandli udah tadi ya. Pak Rohmat, Pak Rohmat. Halo Pak Rohmat. Pak Rohmat, tinggal di unmute saja. Udah habis. Dah. Pak Rohmat. Pak Rohmat nggak bisa connect. Oke Dok, waktu kita sudah, ini sebenarnya masih banyak nih Dok pertanyaannya nih Dok. Tapi karena Pak Dokter kan ada banyak kesibukan juga nih. Oke, kita bisa tutup aja nih Dok. Boleh di closing statement dari Pak Dokter untuk teman-teman yang bekerja di tempat kerja yang saat ini mungkin masih bingung nih penyakit akibat kerja kayak gimana. Dikirim aja nanti. Kalau ada emailnya kirim aja, saya jawab ini. Ya, kalau ada closing statement Dok, sedikit mengenai bagaimana kita supaya tidak terjadi PHK di tempat kerja, pencegahan dan penanggulangannya, boleh di sharing sedikit Dok. Oh, iya. Halo Pak Dokter. Bahaya dan resiko di tempat kerja. Bahaya dan resiko di tempat kerja. Di ilmunya itu ilmu health risk assessment.
Halo, Dok. Tes. Dok, suaranya belum masuk nih, Dok. Halo, Dok. Oke. Tampaknya terputus nih hubungan kita dengan Pak Dokter. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas atensinya. Oke. Halo Pak Dokter. Oke. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada informasi tambahan buat teman-teman semua. Jadi untuk pengambilan sertifikat, teman-teman semua bisa menghubungin Ibu Mas Fajri ya, bukan Mbak Septiana. Terus teman-teman semua, kalau mau nonton webinarnya Mediatama ada di YouTube-nya Kak Cideni, silakan di-download. Terus semua modul, semuanya ada di aplikasi Mika Pro, sudah kita upload ya teman-teman ya. Terus untuk besok, teman-teman boleh ikut juga webinar gratis lagi, Basic Walking at Hague, sama Loto ya, dan Safety Sign. Dan teman-teman juga bisa dapat e-certificate dan evaluasi webinar Auditor Internal SMK 3 di hari Jumat malamnya ya, jam 20 tanggal 22 Mei. Dan hari Sabtunya teman-teman bisa ikut webinar lagi teknik pemeriksaan kesehatan kerja di tempat kerja. Oke, itu aja dari saya. Stay at home, di rumah saja, teman-teman tingkatkan terus skill teman-teman semua bersama webinar Mediatama. Akhir kata, billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.